Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mukri, kita hari ini kedatangan tamu spesial. Beda dari biasanya. Kalau biasanya kita hanya internal dari Mukri ya, guru-guru atau siswa sendiri. Nah, kali ini kita kedatangan dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Kalau namanya sosial provinsi, betul Pak? Betul. Oke, di samping saya ini ada Bapak Asimin, Iya. dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dan Sosial. Nah, kali ini topik kita akan mengulas terkait pembinaan kenakalan remaja. Apa saja? Mari kita tanya. Sudah berapa tahun di Balai Perlindungan? Saya bertugas di BPRSR mulai dari bulan Juli tahun 2020 sampai bulan ini, jadi kurang lebih 1,5 tahun untuk ya. Di tempat kami ada beberapa permasalahan berkenaan dengan kenakalan remaja, mulai dari kejahatan jalanan yang istilahnya di Jogja itu klitih, tetapi disebutnya dari kepolisian itu kenakalan jalanan. Ada yang penyimpangan seksual ataupun kekerasan seksual, itu yang berkaitan, ataupun yang namanya pelecehan seksual. Terus termasuk ada penyalahgunaan narkotika juga ada. Berarti ada beberapa yang dari tempat kami yang kita tangani sekitar permasalahan kenakalan remaja, itu yang kita tangani di sana. Kami ada rehabilitasi sosial dan ada vokasionalnya tentang keterampilan yang kita berikan di sana. Jadi satu ada kedisiplinan, ada keagamaan, juga ada vokasionalnya, itu untuk membantu anak-anak remaja supaya nanti ada menyalurkan bakat dan minatnya. Ada yang bakatnya di las, ya kita ikut las. Lalu yang menjahit juga bisa masuk dia jahit. Ada juga sablon yang untuk anak-anak yang akan mengikuti di dunia sablon. Juga ada pertukangan kayu, itu yang untuk pembekalan untuk anak-anak yang nanti di samping dia mendapatkan bimbingan sosial, ada juga yang mendapatkan tentang vokasionalnya, keterampilan yang akan diberikan di samping itu. Terus ya anak-anak yang masih sekolah, ya kita koordinasi dengan dinas pendidikan, termasuk dengan sekolah yang mereka istilahnya di sekolah mana dia asalnya, kita koordinasi dengan tetap menyelamatkan pendidikannya untuk masa depan anak-anak. Itu masih usia anak yang memang perlu kita selamatkan tentang pendidikannya, termasuk yang di tempat ini di SMP Muhammadiyah Berbahim. Itu yang kita lakukan untuk mengenai pembinaan ataupun bimbingan yang ada di BPRS. Ya, itu tadi ya, terkait Balai Rehabilitasi dan Perlindungan, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Jadi di balai tersebut banyak pendampingan terkait keagamaan, kedisiplinan, dan juga kompetensi keahlian atau keterampilan para binaannya. Selain itu, alurnya bagaimana itu Pak? Kenapa bisa sampai ada remaja yang dibina di situ? Kami kerjasama dengan pihak kejaksaan atau kepolisian di seluruh DIY yang kasusnya itu di wilayah DIY. Kami menerima rujukan dari bisa dari kepolisian, dari
kejaksaan, dan itu yang kami menerima rujukan dari pihak-pihak hukum yang menangani kasus-kasus tentang kenakalan remaja. Alur dari penanganan remaja kenapa ada di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Jadi jangan coba-coba melakukan pelanggaran atau melakukan kenakalan remaja. Kalau nanti untuk masa rehabilitasi itu biasanya berapa bulan, Pak? Untuk rehabilitasi tergantung putusannya, itu nanti ada dalam 3 bulan, yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, nanti 6 bulan regulasi, ada yang langsung 3, ada yang melanjutkan latihan kerja, ya, bisa dilakukan di BPRSR, bisa dilakukan di luar BPRSR, artinya tergantung putusannya nanti untuk anak-anak yang bersangkut dengan masalah hukum. Sekali ya, ada pendampingan atau rehabilitasi dengan masa selama itu. Jadi jangan coba-coba buat sobat mukri, betul nggih Pak? Jangan Yeah. coba-coba untuk melakukan kenakalan remaja. 3 bulan selama itu sampai 5 bulan atau bahkan kalau setahun ada nggak Pak? Ada yang Ada yang setahun itu. Jadi jangan coba-coba jangan melakukan kenakalan remaja apapun ya. Jangan sampai melakukan hal-hal negatif. Hal-hal positif, salurkan bakat minat kalian di setiap sekolah, ada ekstrakurikuler, ikuti aktivitas tersebut. Pelajaran semua diikuti ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang menyimpang atau negatif. Atau sekalian nih, kalian mondok di pesantren kan, itu enak dapat ijazahnya, dapat ilmu agamanya. Kalau sampai direhabilitasi, waduh, parah ya. Kemudian apa ini pesan-pesan Bapak untuk sobat mukri di luaran sana? Monggo Pak. Oke, pesan-pesan kami untuk sahabat-sahabat remaja yang ada di luar, lakukan aktivitas yang positif, salurkan bakat minat kalian, lakukan pendidikan yang baik, dan kalau memang punya bakat ataupun hobi, salurkan dengan baik. Artinya lakukan yang positif, jangan sampai kalian bermasalah dengan hukum, artinya nanti kalian akan tertunda dalam pendidikan kalian. Artinya sayangilah diri kalian dan sayangilah kedua orang tua, supaya nanti masa depan Anda untuk bisa mensikapi dan untuk melakukan dengan baik. Itu pesan dari Pak Satimin untuk sobat mukri. Oh iya Pak, tadi saya belum mengulas terkait bentuk atau wujud dari pembinaan yang ada di BPRSR. Bentuk karena kita memakai program terapi community, artinya TC, itu dari anak ke anak, artinya kita melakukan budaya Jogja yang mereka lakukan aktivitas hari kemandirian, mulai dari bangun pagi untuk merapikan tempat tidur dengan fasilitas-fasilitas yang ada di sana, mulai dari MCK-nya termasuk tempat ibadahnya, mereka lakukan dengan sendiri, dengan kesadaran sendiri, dengan penuh tanggung jawab. Terus adanya bimbingan sosial, yaitu menangani dengan tentang kegiatan-kegiatan sosial yang berkaitan dengan aktivitas ataupun apa yang dilakukan, itu kita dengan pendampingan, dengan adanya konseling, dengan di sana juga ada pendamping psikologi ketika ada kendala, ada masalah, mereka akan melakukan konseling dengan psikolog. Di sana juga ada bimbingan kedisiplinan dari kepolisian, supaya nanti mereka tahu dengan tentang hukum ataupun tentang kedisiplinan ataupun tentang kenegaraan. Artinya mereka ketika melanggar, ketika itu ya akan diberikan pemahaman dengan
pihak kepolisian, karena kami juga bekerja sama dengan kepolisian tentang pembinaan, kedisiplinan ataupun tentang kenegaraan. Terus dengan keagamaan juga kami kerjasama dengan Depak, yang mana di situ juga ada bimbingan keagamaan tentang baca Al-Quran, tentang tata tertib, aturan di agama dan yang berkaitan dengan sesuai dengan agama yang diikuti. Karena ketika ada agama itu ya kita mengundang guru agama, kalau ketika ada yang beragama lain ya kita fasilitasi agama yang mereka anut. Artinya tentang agama, tentang bimbingan agama itu sangat diperlukan supaya nanti mereka dalam peribadatannya lebih baik dan bisa jadi manusia yang bermartabat. Terus juga kita bekerja sama dengan tenaga kerja, yang artinya ya kita berikan dengan pemberian vokasionalnya mereka, supaya nanti di saat-saat waktu itu mereka ada manfaatnya untuk menyalurkan bakat minatnya sesuai yang diikuti. Nantinya waktunya dari jam 11:30 sampai jam 11:30 untuk kegiatan vokasionalnya. Setelah itu isoma, artinya mereka istirahat, sholat dan makan. Ketika anak-anak dibiasakan untuk selalu berjamaah, ada difasilitasi masjid dari mulai subuh sampai isya itu mereka juga berjamaah. Ada mereka yang dengan kesadaran melakukan puasa sunnah Senin Kamis, itu sangat luar biasa. Juga ada yang melakukan sholat duha dan sholat malam. Dengan kesadaran seperti itu, yang tadinya mereka di luaran sana sholatnya bolong-bolong, di tempat kami karena sudah ditanamkan untuk selalu berjamaah dan ada bimbingan agama. Nah, mereka dengan kesadaran untuk pendekatan diri itu sangat luar biasa, dan apresiasi buat anak-anak kami yang ada di sana dengan perubahan sikap perilaku. Mereka juga bisa dengan tulus ikhlas melakukan peribadatan dengan baik. Seperti itu gambaran untuk rehabilitasi sosial yang ada di BPRSR. Untuk yang sekarang kurang lebih ada 30 siswa yang ada di sana, karena di tempat kami buka tutup, artinya ketika putusannya 3 bulan sudah selesai ya kita kembalikan ke keluarga. Terus nanti ada tambahan, katakanlah ada kasus baru yang memang harus segera dimasukkan di tempat kami, ya kita terima. Artinya di tempat kami buka tutup, artinya setiap saat bisa mengembalikan ke keluarga, setiap saat juga bisa menerima rujukan dari pihak terkait yang saat ini mungkin dia dari kepolisian, juga dari kejaksaan. Yang paling banyak satu kasus sajam. Nah, dari kasus sajam ada yang melakukan penganiayaan, ada yang sudah membawa sajam yang kenakalan di jalanan, itu yang sangat banyak. Terus yang kedua itu kasus asusila, yang pelecehan seksual itu juga anak-anak remaja sekarang karena terpengaruh dengan dunia medsos yang mereka bisa mengakses apapun, akhirnya akan mempengaruhi perilaku daripada anak tersebut. Jadi itu yang paling banyak untuk kasus. Kalau pembunuhan itu tidak terlalu banyak, teman. Ada juga karena penganiayaan sampai korban itu sampai meninggal juga. Salurkan koreksi Anda, jangan coba-coba melakukan hal-hal yang
dengan kegiatan pimpinan saja. Terima kasih Pak Satimin sudah hadir di sama-sama. studio kami di Mukri. Kita berjumpa lagi di topik-topik lainnya yang lebih seru dan juga lebih keren ya. Terus ikuti channel kami di SMP Muhammadiyah 122. Oke, bisa kita bersama-sama melakukan gerakan. Jangan lupa like, comment, share, atau subscribe dulu ya. Oke, subscribe and share. Oke, like, comment, subscribe, and share. Ya. Oke, itu mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.